Kalau ada yang bertanya apa warna kebesaran kota Milan, tifosi garis keras Serie A mulai harus terbiasa menjawabnya dengan biru. Yaps, Milan is blue dan itu sudah dibuktikan dalam beberapa musim kebelakang. Saat Milanisti masih saja membanggakan bahwa AC Milan punya 7 gelar Liga Champions yang karatan, Interisti punya serangan baliknya. Sebab Inter Milan adalah penguasa Liga Italia dalam 6 musim terakhir. Pencapaian tersebut membuat perolehan Scudetto Inter telah melewati milik sang rival sekota. Jadi, sudah jelaskan kenapa Milan is blue mulai harus dibiasakan. Bagi orang-orang yang tidak begitu mengikuti Serie A, pencapaian Inter ini menimbulkan rasa penasaran. Kok bisa klub yang pernah dimiliki Erick Thohir itu bisa demikian perkasa? Di video ini, Starting Eleven akan membongkar kunci kesuksesan Inter Milan menancapkan hegemoni di Italia. 4 Mei 2026, ribuan Interisti menyemut di tiap sudut tribun Giuseppe Meazza. Hari itu, Inter Milan dijadwalkan menjamu Parma dalam lanjutan Giornata ke-35 Serie A. Ada misi suci yang hendak diraih dalam pertandingan tersebut, apalagi kalau bukan menang. Sebab dengan merenggut 3 poin dari Gialloblu, Inter dipastikan rengku Scudetto di rumah sendiri. Sebelum laga berlangsung, Lautaro Martinez dan kolega sudah berjarak 9 poin dengan juara bertahan Napoli. Jarak itu didapatkan karena Napoli yang main lebih dulu hanya bisa imbang 0-0 atas Como. Tersandungnya Il Partenope menjadi bahan bakar Inter untuk segera menyegel juara. Nasib mereka ada di tangan sendiri, sekarang atau tidak sama sekali. Dalam laga tersebut, Parma yang dihadapi bukanlah Parma yang pernah berjaya di masa lalu. Tidak ada Gianluigi Buffon di bawah Mister atau bek ikonik macam Fabio Cannavaro dan Lilian Thuram. Tapi Inter tampak kesulitan menceploskan bola, sekalipun melepaskan 12 tembakan. Gol yang dinanti baru datang saat injury time babak pertama dari kontribusi Marcus Thuram. Dominasi Inter masih berlanjut di 45 menit kedua, namun sejumlah percobaan emas tak juga melipat gandakan skor. Sampai kemudian pemain veteran Henrik Mkhitaryan menggetarkan gawang tamu 10 menit jelang bubaran. Pada akhirnya, dukungan militan dari Interisti terbukti manjur karena empunya rumah menang 2-1. Wasit menutup pertandingan dan seisi stadion berguncang seketika merayakan pulangnya Scudetto ke Giuseppe Meazza. Tak hanya di stadion, euforia juga dirasakan di berbagai titik keramaian kota Milan yang dibanjiri warna khas nerazzurri. Dengan liga yang menyisakan 3 pertandingan, Inter sudah mengunci titel ke-21. Perayaan Scudetto musim ini menjadi yang ketiga bagi Inter Milan dalam 6 musim terakhir. Bandingkan dengan AC Milan yang baru sekali Scudetto dalam kurun waktu yang sama, tepatnya pada musim 2021-2022. Hegemoni Inter ini menjadi menarik untuk dicari tahu penyebabnya. Kira-kira apa rahasia yang mereka sembunyikan? Kita tahu sebelum Inter seperti sekarang, Serie A pernah dimonopoli oleh Juventus selama 9 musim. Tak tersentuhnya Bianconeri sampai membuat Serie A sempat dicap membosankan. Nah, sebagai tim besar yang terakhir Scudetto pada 2010, Inter membutuhkan sosok yang bisa memutus kekuasaan Juventus. Setelah berpisah dari Luciano Spalletti pada 2019, proses pencarian pun dilakukan. Inter beruntung karena Antonio Conte, otak di balik dominasi Juventus, bersedia menjadi pelatih baru. Diikat dengan durasi 3 tahun, Conte dipulangkan ke Italia setelah berkelana ke Chelsea. Keputusan ini tepat karena Inter memanen buah manis dari rezim kepelatihan Conte. Gagal di musim pertama, pria 56 tahun itu membayarnya kontan pada musim 2020-2021. Ini terasa unik karena orang yang memulai era dominasi Juventus adalah Conte dan yang mengakhirinya pun dia. Sepanjang musim, Conte membangun pondasi yang kokoh dan mentalitas juara di lingkungan Inter. Ia menyulap skuad Il Biscione yang kebiasaan klemar-klemar menjadi pasukan pemenang dengan etos kerja keras, disiplin ketat, dan punya keyakinan tinggi. Menggunakan formasi 3-5-2, Conte menerapkan pertahanan 3 bek yang kokoh dengan ditopang kecepatan bek sayap untuk serangan balik. Conte juga memaksimalkan daya ledak duet Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku. Hasilnya, Inter pun buka puasa Scudetto setelah menunggu 11 tahun lamanya.
Padahal masih ada 4 laga tersisa yang belum dijalani. Sayangnya, kemesraan Inter Milan dengan Antonio Conte harus berakhir sebelum dimulainya musim 2021-2022. Dilansir La Gazzetta dello Sport, Conte cabut karena berseberangan prinsip dengan para pejabat klub, utamanya urusan pengurangan budget belanja pemain karena efisiensi akibat pandemi. Kondisi ini sempat membuat fans khawatir karena ditakutkan merusak momentum kebangkitan Inter. Namun manajemen menemukan pengganti yang dianggap bisa meneruskan legasi Conte. Salah satunya mempertahankan identitas permainan 3-5-2. Dimulai dengan penunjukan Simone Inzaghi pada 2021-2022 yang sebelumnya membesut Lazio. Layaknya Conte, Simone memang tidak langsung mendapat Scudetto di musim perdana, bahkan butuh 3 musim baginya untuk jadi juara, yakni pada 2023-2024. Tapi Simone bisa dibilang menyempurnakan sistem Conte menjadi lebih cair, ofensif, dan modern. Saudara Filippo Inzaghi itu memberikan kebebasan lebih kepada pemain untuk berkreasi. Di era Simone, formasi 3-5-2 tampak dinamis dengan keseimbangan pertahanan, kreativitas lini tengah, dan daya dobrak barisan depan. Sistem ini berhasil mencatatkan persentase kemenangan 76,32%. Selepas kepergian Simone, identitas 3-5-2 ala Inter masih berlanjut saat Christian Chivu ambil alih kemudi musim ini. Sempat dicibir pelatih kacangan, pria Rumania itu justru berhasil melanjutkan identitas dengan dipadukan cita rasa racikan sendiri. Chivu menyuntikkan elemen yang lebih agresif dan bernuansa modern. Meski memulai laga dengan 3-5-2, Chivu kerap mengubahnya jadi 3-4-3 atau 3-4-1-2 saat menyerang. Inter di bawah Chivu dikenal sangat mematikan dalam serangan balik kilat. Ia memanfaatkan kecepatan bek sayap dan kecerdasan penempatan posisi striker. Agresifnya Inter era Chivu terlihat dari jumlah gol yang dicetak melampaui 80 gol. Secara keseluruhan, Inter berhasil memilih pelatih yang mampu meneruskan formasi dasar 3-5-2, namun dengan pendekatan taktik yang terus berevolusi. Ini jadi kunci mengapa mereka tetap mendominasi meskipun terjadi pergantian di kursi kepelatihan. Dari atas lapangan, Inter Milan didukung oleh kekuatan tim yang mumpuni di musim saat mereka juara. Sektor yang paling diandalkan adalah lini depan yang jadi pemburu gol. Sepanjang 3 kali juara dalam 6 musim terakhir, lini depan La Beneamata dihuni penyerang-penyerang gacor yang tak jarang jadi top skor Serie A di akhir musim. Di musim 2020-2021, Antonio Conte punya duet perusak yang disebut Lula, alias Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Secara spesifik, duo ini mengandalkan kekuatan fisik, kecepatan serangan balik, dan sinergi pembagian tugas yang baik. Lukaku berperan menjadi target man dominan yang memantulkan bola, sementara Lautaro bergerak mencari ruang yang dibiarkan terbuka. Terhitung hingga akhir musim, keduanya mengumpulkan total 41 gol di mana Lukaku sumbangkan 24 gol dan Lautaro 17 gol. Beralih ke musim 2023-2024 ketika Lautaro mendapat tandem yang berbeda, yakni Marcus Thuram. Di bawah Simone Inzaghi, mereka berdua adalah duet yang bukan hanya produktif, tapi juga saling melengkapi. Musim itu Inter menjadi tim tertajam dengan 89 gol karena peran mereka. Kombinasi kecepatan Thuram dalam menggalang build-up dipadukan dengan penyelesaian akhir klinis dari Lautaro. Dengan gabungan 37 gol, Lautaro meraih sepatu emas Serie A dengan sumbangsih 24 gol. Gotong royong di antara keduanya terus berlanjut saat sama-sama membawa Inter kembali raih Scudetto musim ini. Tampil dalam sistem Christian Chivu, Lautaro dan Thuram terlihat makin matang dan tetap jadi tumpuan mencetak gol. Saat narasi ini ditulis, keduanya termasuk dalam 5 besar top skor Serie A. Kunci yang membuat Lautaro dan Thuram masih saja ganas adalah kiriman umpan yang ciamik dari Raja Asis Serie A musim ini, Federico Di Marco. Masih ngomongin soal komposisi pemain, Inter Milan memiliki standar yang tinggi dalam membangun kedalaman skuad, sehingga kualitas permainan tidak menurun saat terjadi rotasi atau diserang badai cedera. Dalam kurun 6 musim terakhir, Nerazzurri sukses memadukan pemain senior yang matang dan kenyang pengalaman dengan talenta muda potensial yang kualitasnya menjanjikan.
Ketika juara 2021, Inter bermaterikan pemain-pemain gaek yang lama berkecimpung di klub papan atas. Ambil contoh angkatan tua seperti Samir Handanovic, Ashley Young, dan Ivan Perisic. Agar kekuatan Inter terasa balance, Antonio Conte juga memberikan ruang bagi angkatan muda. Interisti perlu berterima kasih karena Conte telah memperkenalkan Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella. Dua pemain muda ini kelak menjadi tulang punggung pertahanan dan kreator ulung lini tengah Inter dan timnas Italia. Strategi semacam ini terus berlanjut ketika Inter juara 2023 bersama Simone Inzaghi, Yann Sommer, Francesco Acerbi, Henrik Mkhitaryan, dan Matteo Darmian adalah sedikit contoh barang antik yang tersedia di skuad saat itu. Mereka kemudian diajak guyup rukun dengan pemain segar pilihan Simone seperti Marcus Thuram, Davide Fratesi, Jan Aurel Bisek, dan Christian Aslani. Hasil akhirnya perpaduan itu membentuk kesatuan tim tangguh yang melesakkan 89 gol dan hanya kebobolan 22 kali. Tak jauh berbeda dengan yang dilakukan Christian Kivu dalam membangun tim juara musim ini. Sederet pemain senior era Conte dan Simone masih banyak yang bertahan di tim, seperti Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez. Kivu lantas mempertemukan mereka dengan darah muda macam Andy Diouf, Petar Sucic, Ange Iwan Boni, dan Francesco Pio Esposito. Kedikdayaan Inter Milan dalam 6 musim juga tak bisa dilepaskan dari manajemen transfer yang cerdas. Sosok kunci di baliknya adalah Giuseppe Beppe Marotta. Sejak pindah dari Juventus pada 2018, Marotta telah memegang peran vital, mulai dari CEO hingga kini sebagai presiden klub. Saat masih di bawah kepemimpinan Suning Group, Marotta dituntut bekerja dengan anggaran terbatas. Namun keterbatasan dana justru membuktikan kelasnya sebagai maestro transfer yang mampu mendatangkan pemain berkualitas dengan dampak instan. Strategi Marotta sangat bervariasi namun terukur. Saat Inter juara 2021, ia berani berinvestasi pada pemain mahal seperti Achraf Hakimi dan Nicolo Barella, sembari melengkapinya dengan pemain berpengalaman seperti Alexis Sanchez dan Arturo Vidal. Kejelian Marotta kembali teruji saat meraih gelar pada 2023. Meski membeli Benjamin Pavard dengan harga tinggi, ia berhasil menyeimbangkannya dengan merekrut Jan Aurel Bisek dan Yann Sommer yang murah, bahkan mendapatkan Marcus Thuram secara gratis. Fleksibilitas inilah yang menjaga Inter tetap kompetitif di papan atas tanpa merusak struktur finansial. Kini sebagai presiden sejak 2024, Marotta mulai menggeser fokus kebijakan transfer ke arah pemain muda berbakat dengan nilai investasi jangka panjang. Tujuannya jelas, menjaga keberlanjutan finansial klub. Meski begitu, Marotta tidak bekerja sendirian, ia menggandeng Piero Ausilio sebagai direktur olahraga. Marotta juga memberikan kepercayaan penuh kepada tim pemandu bakat pimpinan Corrado Fardelli untuk mencari pemain yang benar-benar sesuai dengan sistem dan taktik pelatih. Alhasil, setiap pembelian pemain bersifat fungsional dan efisien. Interisti pastinya pernah merasakan periode sulit ketika klub pujaan dilanda krisis finansial parah di bawah kepemimpinan Steven Zeng dari Suning Group. Masalah ini bermula saat pandemi melanda pada 2021 yang memaksa Zhang meminjam dana darurat sebesar 275 juta euro dari perusahaan investasi Amerika, Oaktree Capital Management. Pinjaman ini dilakukan demi menambal kerugian finansial klub akibat situasi global dengan memberikan saham Inter sebagai jaminannya. Namun beban utang tersebut terus membengkak hingga mencapai total sekitar 395 juta euro saat jatuh tempo pada 21 Mei 2024. Karena Suning gagal melunasi utang pokok beserta bunganya, Oaktree mengambil alih kendali Inter dan memegang 68,55% saham klub. Bagi klub sepak bola lainnya, dinamika pergantian pemilik biasanya akan sangat mengganggu fokus tim dan stabilitas para pemain di atas lapangan. Namun hal buruk tersebut nyatanya tidak terjadi pada Inter. Manajemen klub bersikap profesional dan tidak ingin para pemain terpengaruh urusan administratif di level atas. Sekali lagi, sosok yang paling berjasa dalam menjaga stabilitas ini adalah Beppe Marotta. Menjalankan peran ganda sebagai presiden sekaligus CEO, Marotta bekerja keras memastikan bahwa gejolak di level kepemilikan sama sekali tidak merusak mentalitas pemenang tim. Berkat ketenangan yang ia ciptakan, Inter tetap mampu tampil kompetitif dan bersaing di papan atas meskipun dalam transisi kepemilikan.
Tak lupa Inter Milan tak bisa seperti sekarang tanpa bantuan dari sang pemilik Oaktree Capital Management. Dukungan mereka menjadi pondasi utama bagi stabilitas klub setelah melewati periode penuh ketidakpastian di bawah Suning Group. Sejak mengambil alih kepemilikan pada Mei 2024, Oaktree langsung berfokus pada pemulihan neraca keuangan. Menurut Yahoo Sports, mereka menyuntikkan dana 47 juta euro untuk memastikan operasional klub berjalan lancar tanpa hambatan. Hasilnya sangat luar biasa. Di bawah arahan Oaktree, Inter berhasil mencatatkan profit bersih sebesar 35,4 juta euro untuk tahun fiskal yang berakhir Juni 2025. Pencapaian baru setelah bertahun-tahun Inter selalu menderita kerugian besar. Selain mencetak laba, Oaktree sukses mengurangi utang klub melalui skema pembiayaan kembali obligasi. Beban utang Inter berhasil dipangkas secara signifikan dari sekitar 415 juta dolar menjadi 350 juta dolar. Oaktree juga menerapkan kebijakan di mana mereka tetap mempertahankan tim direksi seperti BP Marotta dan Piero Ausilio untuk menjaga stabilitas teknis di lapangan. Dengan cara ini, pemilik bisa fokus pada aspek strategis dan tata kelola korporat, sementara Dewan Direksi bisa berkonsentrasi penuh mengejar prestasi. Kolaborasi apik antara suntikan modal dan manajemen profesional inilah yang membuat Inter kini menjadi klub yang lebih sehat.